Kami menolak kehadiran Rizik dan sekongkolnya di bumi serumpun sebalai tanpa kecuali. Sebab si Rizik telah mengobrak-ngabrik tatanan keutuhan berbangsa, bernegara, bermasyarakat hingga kerukunan umat dalam keindonesiaan. Nah, ini ada kabar terbaru teman-teman, datang dari Ketua PW GP Ansor Kepulauan Bangka Belitung, Mas Muni Mahatma. Beliau secara tegas menolak kedatangan Rizik Syihab ke Bangka Belitung. Kita simak teman-teman. Kami menolak kehadiran Rizik dan sekongkolnya di bumi serumpun sebalai tanpa kecuali. Sebab si Rizik telah mengobrak-ngabrik tatanan keutuhan berbangsa, bernegara, bermasyarakat hingga kerukunan umat dalam keindonesiaan. Kami meminta tegas kepada Kapolda dan seluruh jajaran pemerintahan di Kepulauan Bangka Belitung agar tidak sejenak pun memberikan izin si Rizik menginjakkan kaki, apalagi sampai menyebarkan provokasi-provokasi yang cenderung merusak harmoni keumatan, kebangsaan, kenegaraan, dan keindonesiaan. Dalam waktu dekat, pengurus wilayah GP Ansor Bangka Belitung berencana akan menggelar aksi massa di kota Pangkal Pinang dengan jumlah peserta aksi mencapai 1.000 orang militan GP Ansor Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto melaporkan. Nah, ya, alhamdulillah GP Ansor kita sudah mulai bangkit teman-teman. Ya, kalau kita mau ulik rekam jejak digital teman-teman, sebelum ada PWILS, siapa yang diteriakin PKI? Ya GP Ansor. Pengajian Gus Dur pernah dibubarin. Mereka framing PWILS membubarin pengajian, padahal mereka dulu jelas-jelas membubarkan pengajian daripada Gus Dur almarhum, Allahumma gfir lahu. Dan kemudian diteriakin PKI. Nah, sekarang ada PWILS yang diteriakin PKI. Ya. Ansor Banser sekarang selamat adanya PWILS. Jadi sematan itu dikasih ke PWILS sekarang. Kenapa? Karena PWILS ini satu-satunya organisasi yang dia itu dianggap berbahaya untuk kepentingan Habib dan Mbak Alwi. Kayak gitu teman-teman. Ini rekam jejaknya jelas loh. Siapa yang dibunuh karakternya. Ya. Padahal GP Ansor ini jelas-jelas punya kontribusi buat bangsa kita. EPI kan baru kemarin. Dan bahkan nggak sampai situ teman-teman. Ada Habib yang terang-terangan ngelarang. Begitu ceramah dia bilang, jangan sampai anak ibu jadi Ansor apalagi Banser. Dan jangan ada anak ibu jadi Ansor apalagi Banser. Ingetin nih, sampai mampus tidak ada kata Banser. Dan jangan ada anak ibu mengikuti ajaran Islam Nusantara. Saya yang bertanggung jawab atas perbuatan laknat mereka. Jangan ada Islam Nusantara dalam sisi kepercayaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jangan ada paham Islam Nusantara dalam ibadah kita dan keseharian. Apapun bentuknya, itu laknat Allah Ta'ala. Aku yang bicara, selesai. Nah, ini kan upaya-upaya pembunuhan karakter kepada organisasi atau banom daripada NU yang jelas-jelas punya kontribusi untuk bangsa kita. Nah, disinilah kemudian pecahnya NU. Sehingga dia ngaku NU tapi nggak masuk ke banom NU, masuknya ke EPI lah. EPI emang banom NU kan? Bukan. Sekarang PWILS ya dibentur-benturin. PWILS bukan banomnya NU, bukan bagian dari NU. Lah emang EPI dari dulu, emang Robito Alawiyah, tapi dari dulu nggak ada ngeriakin itu, biasa aja. Sekarang PWILS diserang habis-habisan. Kenapa? Karena mengganggu kepentingan daripada Habib dan Mbak Alwi. Sederhana. Gitu loh. Nah, sekarang jejak digital tuh banyak dicari. Bagaimana kemudian mereka yang katanya punya jargon amar ma'ruf nahi munkar, tapi seringkali tindakan-tindakan itu sepihak, ya, gak taat undang-undang. Wah, kalau mau dicari banyak jejak digitalnya. Bagaimana kemudian FPI ini bertindak anarkis radikal, bahkan sampai makan korban banyak ketika itu. Ini udah bukan jadi rahasia umum, Bang.
Ya. Jadi seharusnya Ansor Banser ini juga melakukan hal yang sama dilakukan oleh Ketua GP Ansor di Bangka Belitung ini. Ini luar biasa. Berarti beliau itu paham sejarahnya, track recordnya, rekam jejaknya, jejak digitalnya seperti apa tuh Habib Plen Ba'alwi. Ketika Ansor Banser itu diam, ketika ulama-ulama kita dihinakan oleh Habib Ba'alawi, sekarang jadi terdepan untuk ngelawan siapa? PWILS yang bisa ngelawan. Sejarah NU dibelokin, Ansor Banser diam, siapa yang bisa ngelawan? PWILS jadi garda terdepan. Makam-makam leluhur kita dipalsuin, siapa sekarang yang bisa ngelawan itu? Ketika Ansor Banser itu diam, PWILS lagi yang jadi momok menakutkan bagi Habib Plen Ba'alwi ini. Ketika banyak ditemukan makam-makam itu nggak ada isinya, palsu semua, dijadikan lumbung-lumbung penghasilan, dijadikan ATM berjalan, siapa sekarang yang berani ngelawan? PWILS. Ketika ada kiai kita, ulama kita, ustadz kita, masyarakat kita yang mendapatkan perlakuan tidak senonoh, tidak sepantasnya, entah itu dipersekusi, entah itu diintimidasi, entah itu didawir, Ansor Banser diem, siapa sekarang yang berani ngelawan? PWILS. Lagi-lagi menjadi momok menakutkan. Dan ketika ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu diobok-obok, diacak-acak sama ajaran penuh kuropat leluhur Habib Plen Ba'alwi, semuanya diam, bungkam semuanya. Siapa sekarang yang berani ngelawan? PWILS. Makanya jangan heran kalau masyarakat itu begitu antusias menyambut PWILS. Indikasi yang bisa kita lihat, baru 2 tahun saja PWILS ini sudah melakukan pelantikan-pelantikan di berbagai daerah, teman-teman. Dan yang paling membuat Habib kalap itu ketika kemarin di Jabodetabek, se-Jabodetabek PWILS melantik se-Jabodetabek di Depok. Ya, jadi di sini udah jelas, teman-teman. Ya, ini luar biasa. Maka jangan heran kalau PWILS ini selalu dibunuh, karakternya selalu di-framing, dipitnah dan lain-lain, ya. Dan itu juga kita udah hafal. Terus semangat, suarakan terus kebenaran. Kulil haq walau kana murran. Khud masofa wada makadar. Adanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.